Bab 2266. Segel emas seberat gunung. Tepat ketika Teddy Wei sedang berpikir, sosok Eric Kin tiba-tiba menghilang. Ketika jantung Teddy Wei tersentak, dia langsung tenggelam dalam kabut hitam. Meteorit api besar yang menutupi seluruh alun-alun tiba-tiba jatuh di atas langit. Kekosongan terhancurkan, dan dunia terbakar hingga berubah bentuk oleh api meteorit. Warna api yang membara, bagaikan matahari kedua yang muncul di langit. Dan tempat jatuhnya meteorit api besar ini berada di dalam kabut hitam di mana Teddy Wei menyembunyikan diri. Tidak mungkin. Pada saat ini, bagaimana Eric Kin bisa mengkondensasikan api yang lebih kuat? Wajah Teddy Wei terdistorsi, dan dia menggertakkan giginya tidak percaya. Jika bukan karena dia selalu menjaga landasan spiritualnya tetap bersih dan cerah, dia bahkan akan meragukan bahwa semua yang dia alami sebelumnya adalah ilusi. Meteorit api ini tidak boleh diterima dengan paksa, harus menggunakan segel api suci. Tidak peduli seberat apapun segel api suci, Teddy Wei terpaksa harus menggunakannya. Karena ketika api yang begitu besar jatuh, jika dia tidak menyerapnya, kabut hitamnya akan terpecahkan. Biarkan aku menyerap semuanya. Teddy Wei memegang segel api suci di tangannya dan terus menyerap api di udara. Namun Teddy Wei merasa bahwa segel api suci itu semakin lama semakin berat, hingga akhirnya dia harus mengandalkan kedua tangannya untuk menjalankan Reiki agar dapat mempertahankannya. Lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Melihat ke bawah, suara Eric Kin tiba-tiba terdengar. 10 naga emas, yang dipanggil oleh Eric Kin, jatuh lagi. Segel api suci yang dengan awalnya sudah keberatan untuk diangkat akhirnya menjadi seberat gunung setelah menyerap kekuatan naga emas. Gawat! Ekspresi Teddy Wei berubah drastis, dia ingin menghentikan penyerapan segel api suci, tetapi sudah terlambat. Dalam satu suara hembusan, segel api suci terlepas dari tangan dan menerjang ke tanah. Alis Eric Kin berkedut. Pada saat bersamaan dengan Teddy Wei, dia menuju ke arah segel api suci. Segel api suci dapat menyerap api langit dan bumi. Mungkin tidak ada batasan jumlah api suci yang dapat ditampung di dalamnya, tetapi ada batasan orang yang menguasainya. Dengan kultivasi tingkat fase transendensi Teddy Wei, dia bisa mengontrol api suci sebesar apa. Api yang dikeluarkan oleh Eric Kin dalam waktu satu dupa sebelumnya langsung melebihi jangkauan kemampuannya. Transisi alam semesta. Begitu sosok itu bergoyang, Eric Kin sudah melangkah mendahului Teddy Wei dan menangkap segel api suci. Teddy Wei berteriak marah. Dia melompat kemari namun ditendang oleh Eric Kin. Di luar alun-alun, ekspresi Heidi Wang tiba-tiba berubah drastis. Segel api suci berputar-putar dan akhirnya jatuh ke tangan Eric Kin. Bahkan wajah Nicholas Peng pun mendalam. Ternyata inilah cara penggunaan segel api suci yang tidak memiliki segel jiwa. Kekuatan pendinginan tubuh Eric Kin tentu saja lebih besar daripada Teddy Wei. Teddy Wei tidak bisa menangkap segel api suci ini, tetapi bukan berarti Eric Kin tidak bisa. Heidi Wang, Nicholas Peng dan lainnya, berharap Eric Kin juga tidak bisa mengendalikan segel api suci. Tetapi begitu Eric Kin memegangnya, dia bisa mengontrolnya dengan kuat di tangannya, dan bahkan langsung mengetahui dua kegunaan benda ini saat ini. Ketika segel api suci tidak memiliki segel jiwa, ia tidak mungkin dapat mengenali pemiliknya, artinya siapapun yang memegangnya dapat langsung memanipulasinya. Kegunaan yang pertama adalah menyerap api langit dan bumi, seperti yang dilakukan Teddy Wei sebelumnya. Dan yang lainnya adalah melepaskan api suci dalam sekejap, dan dalam sekejap, semua api suci yang terkumpul sebelumnya akan dicurahkan. Melepaskan api suci yang terkondensasi dari ilmu sihirku sebelumnya dalam sekejap. Eric Kin meraih segel emas dan melirik Teddy Wei yang telah berhenti di kejauhan. Hati Teddy Wei tersentak kuat,
dia diam-diam berkata gawat. Tiba-tiba kabut hitam memenuhi tubuhnya, dan bergerak mundur dengan cepat seperti kucing yang diinjak ekornya. Pada detik berikutnya, Eric Kin tersenyum aneh. Boom! Api penuh di mana-mana, tempat Eric Kin berada seketika berubah menjadi lautan api. Pada waktu satu dupa sebelumnya, semua api suci yang terkumpul di segel api suci, berpusat pada Eric Kin dan meledak dalam sekejap. Segera, seluruh alun-alun ditelan dan dibanjiri api, seolah-olah telah menjadi jurang api di Sungai Fenian. Gumpalan energi hitam tidak dapat menghindar lagi dan dibakar menjadi asap oleh api suci. Semua hantu-hantu jahat itu menghilang dalam jeritan. Termasuk Teddy Wei, dia juga mendengus berat. Kemudian dia pun diselimuti api dan menghilang ke dalam kembang api merah. Teddy Wei ini, sepertinya telah kalah. Aku tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu singkat selama 1 bulan, kultivasi Eric Kin benar-benar mengalami peningkatan yang begitu besar. Bahkan Teddy Wei yang telah mengeluarkan segel api suci pun masih bukan lawan Eric Kin. Semua orang juga melihat api di langit dan mendesah tanpa sadar. Nyala api menyebar, butuh waktu lebih dari 10 napas hingga api berangsur-angsur berkurang. Di kedalaman api, seluruh tubuh Eric Kin memancarkan aura api. Dia bagaikan raja yang mengendalikan api, perlahan berjalan ke arah Teddy Wei. Energi hitam tiba-tiba muncul di tengah api. Kemudian muncul warna-warna yang lebih gelap, mengelilingi tempat di mana Teddy Wei menghilang, dan energi hitam di sekitarnya menjadi lebih kuat. Alis Eric Kin sedikit mengerut. Napas ini menyelimuti Teddy Wei dengan kuat seperti kepompong ulat sutra. Energi hitam belum pecah, tampaknya Teddy Wei di dalamnya juga masih aman. Bersambung. Bab 2267. Rencanaan Teddy Wei. Kekuatan api yang disemburkan segel api suci ini mungkin tidak dapat melukai Teddy Wei sebanyak yang dia bayangkan. Busur Tianhuo muncul di tangannya. Eric Kin tidak bodoh hingga mendekati kepompong hitam itu. Sebaliknya, dia langsung mengembun menjadi api suci dan terbang keluar dengan tiba-tiba. Dalam suara embusan, energi hitam ini terus-menerus retak dan menghilang di bawah api suci. Panah penghancur menembus sepanjang jalan, menghancurkan segalanya, dan akhirnya mencapai bagian terdalam dari kepompong. Dengan suara daang. Namun Teddy Wei belum ditemukan, panah penghancur menemui sebuah tirai cahaya yang sangat keras dan langsung terblokir di luarnya. Eric Kin mengerutkan kening. Dia melambaikan tangannya dan api yang mengepul menyapu. Energi hitam puluhan kaki di luar Teddy Wei menghilang seketika seperti angin menyapu dedaunan yang jatuh. Hanya tersisa Teddy Wei yang sedang duduk bersila di dalam tirai cahaya. Saat Eric Kin menoleh, Teddy Wei juga mendongak dan menatap Eric Kin dengan galak. Eric Kin, bisa mendorong aku ke titik ini, tandanya kamu sudah menang. Bahkan, aku sedikit mengagumimu. Seorang kultivator luar mampu mendorong penjuang kebanggaan sekte agung sepertiku hingga dipaksa untuk meningkatkan basis kultivasi. Tapi sayangnya, hanya ada satu pemenang. Jadi tidak peduli seberapa unggulnya kamu mungkin bisa tumbuh menjadi lebih kuat dariku, tapi ini sudah berakhir. Boom! Saat Teddy Wei selesai berbicara, awan putih dihancurkan oleh api di langit, dan langit yang cerah di ribuan mil jauhnya, tiba-tiba menjadi suram. Awan gelap di segala arah berkumpul dengan cepat menuju tempat ini, hembusan angin keruh meraung, langit dan bumi redup dan suram. Awan malapetaka, fase penilaian. Pupil mata Eric Kin sedikit menyusut, dan dia juga mengerti maksud Teddy Wei. Ya, aku sudah lama terjebak di fase transendensi hanya untuk menemukan segel api suci. Sekarang segel api suci telah ditemukan, aku juga dapat menggunakan kekuatanku yang sebenarnya untuk menghadapimu. Teddy Wei tertawa, sayang sekali, kamu mungkin tidak dapat melihat adegan ini lagi.
Teddy Wei telah lama mencapai syarat untuk meningkatkan kultivasi, tetapi dia selalu bersabar. Namun dia tidak menyangka bahwa dia akan melawan Eric Kin saat sedang melewati fase penilaian. Namun, bisa juga dilihat seberapa jauh Eric Kin telah mendorong Teddy Wei. Eric Kin, awan malapetaka ini telah menguncimu. Bajingan ini ingin menggunakan awan malapetaka untuk membunuhmu. Segera menjauh, jika tidak, pergerakan langit pasti akan menganggapmu sebagai target dan membombardirmu bersama. Suara iblis Fu terdengar gugup di benak Eric Kin. Melihat perisai di luar tubuh Teddy Wei yang tidak bisa dihancurkan untuk sementara waktu, Eric Kin pun mundur dengan terjal. Untuk berkultivasi ke tingkat ini, Eric Kin sudah tidak asing lagi dengan malapetaka guntur pergerakan langit. Setelah awan malapetaka terbentuk, dia pun mencari kultivator fase penilaian di bawahnya, kemudian menjatuhkan malapetaka guntur untuk melakukan pengujian. Namun, malapetaka guntur juga memiliki ciri, yaitu jika muncul kultivator kedua dalam jangkauan fase penilaian kultivator. Meskipun orang tersebut tidak membantu fase penilaian, atau bahkan melawan orang yang sedang melewati fase penilaian, maka mereka akan dinilai oleh pergerakan langit sebagai kelompok kultivator yang sama. Resikonya adalah bahwa malapetaka guntur akan dibagi menjadi dua, kultivator fase penilaian akan menyandang kekuatan malapetaka guntur yang tanpa pelemahan. Sedangkan yang ditargetkan oleh pergerakan langit akan menanggung tingkat kekuatan malapetaka guntur yang serupa dengan basis kultivator mereka sendiri. Dengan kata lain, jika di sini muncul kultivator satu, penurunan fase penilaian muncul di sini, maka malapetaka guntur yang dihadapinya adalah malapetaka guntur dua, kegagalan. Hasil ini sudah sangat mengerikan. Kultivator yang tidak mencapai tingkat ini, namun karena tersesat ke dalam jangkauan malapetaka guntur sehingga dihukum oleh pergerakan langit, pada dasarnya mereka semua akan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, ketika awan malapetaka lahir, itu akan memberi kultivator banyak waktu persiapan, membiarkan kultivator fase penilaian menjauh dari keramaian, dan membiarkan kultivator lain meninggalkan fase penilaian juga. Tetapi masalahnya sekarang, Heidi Wang telah mengunci seluruh wilayah di sekitar alun-alun. Tidak ada jalan untuk pergi. Alis Eric Kin sedikit mengerut. Dia juga pernah menggunakan trik ini pada orang lain sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka akan dilakukan oleh Teddy Wei kali ini. Haha, jangan berpikir lagi. Malapetaka guntur di ranah fase penilaian memiliki jangkauan lebih dari 1000 meter. Alun-alun ini telah disegel, kamu jangan berharap bisa melarikan diri. Melihat Eric Kin terbang mundur, Teddy Wei tersenyum liar. Fase penilaian jenis kecil memiliki jangkauan awan malapetaka yang relatif kecil. Namun fase penilaian, yang merupakan gabungan dari fase transendensi dan fase penilaian, mencakup rentang yang sangat luas. Setidaknya di luar jangkauan alun-alun ini. Aku melewati fase penilaian untuk meningkatkan kultivasi, sedangkan kamu mati di bawah hukuman pergerakan langit, atau dibunuh olehku setelah aku melewati fase penilaian. Apakah kamu puas dengan akhir ini? Teddy Wei menjilat sudut bibirnya. Apa yang ditempatkan di depan Eric Kin seperti jalan buntu. Jika Eric Kin tidak bisa menahan malapetaka guntur, maka dia harus mati. Namun jika Eric Kin mampu menahannya, setelah kultivasinya mencapai fase penilaian, baik itu Reiki, kerohanian maupun mantra yang bisa menggerakkan ilmu sihir, semuanya akan meningkat secara eksponensial. Pada saat itu nanti, Eric Kin tetap hanya ada kematian. Heidi Wang, mulai formasi dan lepaskan Eric Kin. Sekarang bukan pertarungan. Ekspresi Tuan Istana Es tampak jelek dan dia tiba-tiba berbicara. Banyak orang juga memandang ke arah Heidi Wang. Bersambung.